Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan energi cinta asmara untuk bulan Juni 2021 buat Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. Readingan ini seperti biasa akan aku bagi jadi dua sesi. Yang pertama adalah untuk yang single, yang kedua adalah untuk yang couple. Dan sebelum kalian jump ke ke readingan kalian, tolong disimak dulu intro ini, bahwa readingan ini adalah readingan general umum, bukan personal reading ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Kalau misalnya enggak nyambung, enggak sesuai dengan situasi kalian, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Dan kalian bisa cari placement kalian yang lain, ataupun kalian bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu enggak setuju ataupun enggak cocok dengan cara aku ngebawain pembacaannya ataupun penempatan iklan dan lain sebagainya, please carilah channel dan pembaca tarot yang memang sesuai dengan kriteria kalian masing-masing. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke. Leo single. Two of One. Two of One. Kamu sedang ada di perpecahan jalan, di mana sebenarnya kalau yang aku lihat mungkin ini ada option ya, mungkin ini ada option bahwa kamu mungkin ada orang lain, ada orang yang mendekati kamu gitu ya. Tapi mungkin kamu belum menentukan pilihan kamu. Tapi ini juga mungkin option-option lain dalam hidup kamu. Gue mau ngapain sih? Gue harus apa dulu sih? Gue harus fokus kemana dulu sih? Dan kalau aku lihat di sini, kamu sebenarnya dalam hati kamu tuh punya sesuatu yang ingin kamu capai, sesuatu yang ingin kamu raih, sesuatu yang ingin kamu bangun. Tetapi mungkin masih ada satu keraguan atau kekhawatiran ataupun bahkan ketakutan gitu ya di dalam diri kamu. Tapi kayak kamu sedang ada di antara pilihan. Dan ini kamu sedang memikirkan hal tersebut. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin dengan situasi dan keadaan yang kamu hadapi sekarang, kamu ada perasaan-perasaan kayak enggak mendapatkan satu kepuasan. Mungkin dengan cerita-cerita kamu di sebelumnya mengenai masalah percintaan dan lain sebagainya, kamu mungkin punya perasaan-perasaan kayak, kenapa sih gue kok susah banget untuk mewujudkan apa yang gue inginkan, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita gue, mewujudkan apa ya, yang gue pengen ini gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, apa yang terjadi di sebelumnya membuat segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan itu seperti berantakan gitu ya. Dan kamu sekarang sedang membangun lagi hidup kamu, menata kembali, menata ulang gitu. Knight of One dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin pada saat ini juga kamu lagi emosinya gitu ya, agak gampang terpicu, gampang mungkin lebih gampang bereaksi gitu loh di saat orang bicara apa yang gak sesuai dengan kamu, dan kamu mungkin merasa cepat tersinggung, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu cepat marah juga, karena ada sesuatu yang tidak bertemu dengan ekspektasi kamu gitu loh. Ekspektasi kamu tidak bertemu dengan hasil yang kamu inginkan itu, sehingga kamu yang ngerasa down gitu ya, dan ngerasa punya satu amarah. Kalau yang aku lihat di sini, kamu berharap bisa menguasai, bisa mengontrol gitu kan ya. King of One dalam keadaan tegap. Tapi ya ini kalau yang aku lihat, ini adalah satu proses. Dan kalau yang aku lihat di sini, you will get through this. Kamu akan melewati hal-hal ini. Buat beberapa dari kamu akan
lebih aktif lagi di dalam kehidupan sosial kamu, ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, dan ini akan membuat ataupun memberi kamu inspirasi. Tapi kalau yang aku lihat di sini pada saat ini bisa jadi kayak kamu ngerasain creativity gue kayak keblok gitu ya. Mungkin dikarenakan ya ini kamu menemukan masalah atau kesulitan-kesulitan di mana kamu sebenarnya menginginkan untuk mewujudkan sesuatu, tapi itu banyak hal yang menghalangi gitu. Padahal kamu di sini kalau yang aku lihat kamu tuh punya ide gitu. Kamu punya ide, kamu punya ada kayak satu gambaran yang kamu ingin lakukan dan kamu ingin kerjakan dan kamu ingin raih gitu ya. Di sini kalau kamu lihat kamu memegang bola dunia di situ gitu ya. Kamu punya satu gambaran. Bagaimana sih hidup yang gue pengen? Hidup yang gue dambakan. Hubungan yang gue pengen. Orang yang ada dalam hidup gue. Pekerjaan gue. Dan lain sebagainya. Cuman yang aku lihat buat beberapa dari kamu. Bisa jadi kamu ngerasa selama ini gue berusaha. Selama ini gue ngelakuin apa aja. Tapi rasanya tuh kayak kamu menemukan blocking-blocking ini. Hal-hal yang menyulitkan kamu untuk bisa meraih ini. Nah, ini bisa jadi yang membuat kamu tuh feeling down gitu ya. Kamu mungkin juga kecapean. Kadang-kadang kita kalau terus-menerus berusaha dan ada kayak rasa ngotot gitu ya. Gue pokoknya pengen. Dan Leo kan kalau udah pengen sesuatu, dia berusaha untuk bisa melit, bisa mengontrol gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu titik capeknya. Dimana kita terus-menerus. Nah, kalau yang aku lihat, mungkin kamu memerlukan untuk memberikan waktu kepada diri kamu, dan bisa jadi di saat kamu memberikan waktu itu, di saat kamu bisa lebih rileks untuk menerima hal-hal yang sebelumnya terjadi dan belajar dari hal-hal tersebut tentunya. Tapi kalau yang aku lihat, like give it beri waktu kepada dirimu sendiri untuk bersenang-senang mungkin, untuk rileks sejenak. Itu rasanya tuh seperti itu. Karena mungkin selama ini kamu udah berusaha dan kamu nge-push sesuatu dengan sangat keras gitu ya, dengan sangat apa ya namanya? Ya sangat kencang lah gitu ya. Kamu berusaha mengontrol, berusaha menguasai, dan kamu lelah. Waktu kamu lelah, kamu terus paksain itu, kamu lama-lama kehabisan energi. Nah, itu makanya kamu di sini kalau yang aku lihat, satu bisa jadi kamu relax, mungkin lebih aktif dalam kehidupan sosial kamu, ataupun mungkin melihat hal-hal yang kamu sukai, mempelajari hal-hal yang kamu sukai gitu ya. Ataupun melakukan hal-hal yang memang bisa jadi nggak ada sangkutannya tetapi bisa bikin kamu lebih enjoy. Nah, itu bisa kasih kamu inspirasi yang bahkan mungkin kamu selama ini nggak kepikiran. Bisa menginspirasi kamu ya. Six of Wands. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini ada message mengenai memperbaiki struktur, memperbaiki mungkin kehidupan kamu, mungkin memperbaiki cara kamu mengorganize waktu kamu, mungkin juga menata perasaan kamu, menata pikiran kamu, menata emosi kamu. Kita sering kali ngerasa capek gitu ya, karena kita kayak ngacak gitu loh, kayak ngacak ataupun melakukan hal-hal multiple things in the same time ya. Banyak hal di dalam satu waktu yang kita kerjakan, pikiran kita
juga capek, perasaan kita capek, badan kita juga capek, dan ini membutuhkan kamu untuk mengorganize. Dan ini membutuhkan kamu untuk menata kembali sehingga kamu bisa melihat lebih jelas dan bisa lebih tajam gitu loh ngelihat apa sih hal yang harus gue lakukan untuk supaya bisa bikin gue maju. Wheel of Fortune ini berkali-kali nongol tadi pas lagi aku shuffle kartu kamu gitu ya. Ada satu perubahan besar, dan buat beberapa dari kamu ini tuh kayak lebih kepada diri kamu dan kehidupan kamu kalau yang aku lihat gitu ya. Tetapi ini bisa jadi disebabkan dari hal atau hubungan atau orang yang pernah kamu dealing di masa sebelumnya yang membuat kamu mungkin berubah arah gitu loh. Hidup kamu berubah, keadaan kamu berubah, diri kamu berubah, dan kayak jalan kamu tuh kayak belok gitu loh. Dan kalau yang aku lihat di sini, hal yang terjadi sebelumnya dan hal yang membuat kamu mungkin merasa berantakan itu banyak mengajarkan kamu. Tetapi saat kita ngeliat masalah dan kesulitan dan problem-problem yang ada, kita nggak akan bisa belajar dari hal-hal tersebut. Nah, ini sekarang, kalau yang aku lihat ini juga, ini adalah bagaimana kamu dari pelajaran itu, mungkin kamu membutuhkan apa ya, kayak ini bisa merubah kalau kamu lihat teliti lagi gitu ya, merubah persepsi kamu, merubah mungkin cara kamu melihat satu hubungan, menekel satu hubungan, bagaimana kamu di dalam hubungan juga, karena ini adalah masalah love, cinta asmara gitu ya, dan ini membutuhkan perubahan-perubahan gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya banyak hal yang berubah di dalam hidup kamu ya, dan ini perubahan yang lumayan cukup berdampak besar. Makanya kamunya mungkin jadi scatter gitu loh di dalam kehidupan kamu sendiri dan secara pribadi, karena goncangannya kuat gitu ya. Nah, ini kamu lagi membangun dunia kamu lagi gitu loh, hidup kamu lagi. Two of Pentacles, masalah keseimbangan. Ini berdua tuh masalah balance dan keseimbangan. Mungkin dikarenakan perubahan besar yang terjadi ini ya, ini mengganggu balance kamu, mengganggu keseimbangan kamu, baik dalam waktu, tapi lebih kepada emosi, kepada pikiran kamu. Dan jangan biarkan ini terus-menerus mendistract dan malah bikin kamunya jadi nggak bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan baik gitu loh. Tata ulang kembali. Ini kalau aku dari tadi tuh ngerasain lebih menata, memanage, mengorganize emosi kamu. Karena mungkin pada saat ini lagi berantakan. Gitu. Ya, Leo, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Leo yang berpasangan. Kita lihat ada apa cerita cinta untuk Leo 2021 Juni. Ten of Swords. Ten of Swords. Bertahan ataupun berusaha untuk bisa mempertahankan si hubungan ini ataupun orang yang dealing dengan kalian. Tapi kalau yang aku lihat di sini sudah banyak masalah gitu ya, ada sesuatu yang berat, kalian mungkin juga struggle sebenarnya di dalam hubungan ini gitu ya. Banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan kamu, bahkan mungkin menyakiti, mengecewakan kamu, membuat kamu mungkin menjadi ya nggak nyaman
ngerasain nggak sejahtera lagi di dalam hubungan ini, tetapi ada hal yang membuat kamu ingin mempertahankan ini, ataupun kamu masih ada di dalam satu hal yang sulit gitu loh di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Ada orang yang nggak pengen agar hubungan ini berakhir gitu loh. Jadi dia masih usaha untuk make it works. Ada Queen of One dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini bisa jadi ada orang yang dia punya kecenderungan untuk memaksakan kehendaknya, berusaha mengontrol, berusaha untuk mengendalikan, pokoknya agar segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam hubungan ini adalah yang menurut dia adalah benar. Selain daripada itu tidak gitu loh, dan dia punya kecenderungan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, termasuk pasangannya, termasuk mungkin buat beberapa dari kamu di dalam hubungan yang sudah berkeluarga gitu ya. Ya, dia akan memaksakan itu kepada pasangannya, kepada anaknya gitu ya, dan orangnya ya cepat marah gitu. Kalau yang aku lihat tuh kayak emosional gitu loh, orangnya emosi, gampang marah, gampang tersinggung gitu ya. Tapi buat beberapa dari kamu, saat biasanya Queen of One ini keluar dalam reversal seperti ini, buat aku ya, ini adalah pertanda ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan kalian. The Fool card. Kita lihat lagi Six of Cup ya. Buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin dahulunya pernah punya hubungan dengan pasangan kamu. Tapi ini bisa terbolak-balik ya, ingat ya. Ini bisa juga kamu loh Aries, Leo. Ini bisa juga kamu gitu. Ada orang dari masa lalu hadir dan mungkin agak sulit memakai logika gitu ya. Di saat temptation atau godaan ini datang, kadang-kadang orang ada yang kuat, ada yang bisa mengontrol dirinya, ada yang bisa menghormati dan menghargai dan bisa menjaga perasaannya, bisa menjaga komitmennya. Tapi ada orang yang walaupun mungkin di saat sebelumnya dia sudah pernah kesandung gitu ya, tapi dia mungkin nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Dan kadang-kadang banyak sekali, aku pernah beberapa kali mendapatkan klien gitu ya. Dan ini mengingatkan aku akan hal itu masalahnya. Mereka sudah di dalam hubungan. Pada satu titik mungkin sudah jenuh atau mungkin sedang banyak masalah gitu ya. Bertemu dengan seseorang yang dia mengatasnamakan, aku ini twin flame-nya, aku ini soulmate-nya. Karena kita dipertemukan dengan satu situasi yang sangat unik dan lain sebagainya, dan mengatasnamakan hal itu sebagai alasan dia memperbolehkan dirinya untuk mengkhianati satu komitmen. Gitu loh. Nggak tahu. Aku tadi ingat itu dan aku harus menyampaikan sama kamu. The Wheel card. Kamu mengharap bahwa situasi dan kondisi yang kamu hadapi saat ini bersama pasangan kamu, ini kamu punya faith gitu loh. Kamu punya satu harapan yang besar. Yang kamu punya saat ini adalah
kepercayaan, keyakinan kamu gitu loh, yang kamu pegang, bahwa orang ini akan bisa seperti dulu lagi, bisa memperlakukan kamu seperti dulu lagi, mengingat melihat kamu, memperlakukan kamu, mencintai, menyayangi kamu seperti dulu lagi, dan kamu mengharapkan dia akan berubah. Kamu mengharapkan situasinya akan berubah, kamu mengharapkan pasangan kamu juga akan bisa kembali lagi, dan ini mungkin yang membuat kamu terus bertahan gitu loh, berusaha. The Magician. Buat beberapa dari kamu ya, kamu lagi mencari gitu ya, mencari cara, mencari strategi, mencari jalan bagaimana untuk memenangkan hati dia lagi, bagaimana untuk merubah dia, bagaimana untuk merubah suasana ini. Buat beberapa dari kamu sedang berusaha mencari jalan untuk ke situ. Kamu sedang mencari gimana sih ngatur taktik gitu loh. Buat beberapa dari kamu, ya kamu sedang berusaha untuk bisa banyak berkomunikasi gitu ya. Mungkin gue kurang komunikasi kali ya sama dia ya. Mungkin gue kurang baik caranya untuk berkomunikasi dengan dia. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berpikiran bahwa orang yang ada yang mengganggu hubungan kamu ini memakai something like magic, something like that gitu loh. Karena kamu mungkin punya satu kepercayaan, nggak mungkin pasangan gue tuh bisa bisa sama orang lain gitu kan. Kamu bener-bener, kalau yang aku lihat, kamu tuh punya satu kepercayaan yang kuat sekali kepada pasangan kamu gitu loh. Rasanya seperti itu. Kamu mempunyai satu kepercayaan yang kuat kepada orang ini, bahwa dia, ya kamu ngelihatnya semuanya dia yang paling gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Sehingga saat mungkin dia melakukan kesalahan gitu ya, kamu jadi punya kecenderungan berusaha untuk kayak memprotek dia dan melihatnya ke arah yang lainnya, dan mungkin menyalahkan hal yang lainnya gitu loh. Dan mungkin pada saat dia melakukan satu kesalahan, atau mungkin dia kejeblos, atau dia melakukan sesuatu yang kamu pikir, aduh bodoh banget lo beginiin gue, bodoh banget lo sampai merusak apa yang kita punya gitu loh, dengan apa yang kalian udah lewatin. Ini tuh kayak kamu ngelihat apa yang dia lakuin sekarang tuh kayak melakukan sesuatu kebodohan gitu loh. Karena kamu sudah mungkin melalui banyak hal. Mungkin kalian dari awal, dari bawah, dari nol, bahkan dari minus. Kamu yang bantuin, mungkin kamu yang support, kamu ngerasa bahwa kamu ada turut andilnya gitu ya, dan dia pun begitu. Maksudnya kalian melalui hal yang gak gampang. Dan menurut kamu, dengan dia seperti mencampakkan apa yang kalian punya ini untuk satu, bisa jadi kamu berpikiran bahwa untuk main-main aja atau untuk seneng-seneng aja, kok eh, sebegitu ceteknya sih pikiran lo, rasanya tuh seperti itu gitu. Dan mungkin kamu lagi mencari, jadi detektif gitu ya sekarang tuh, kayak mencari tahu, mencari informasi gitu kan. Ace of Wands dalam keadaan terbalik. Ya ada sesuatu yang bikin kamu tuh lagi marah, lagi kesel, marah, lebih ke marah gitu ya. Five of Cup dalam keadaan terbalik, Ace of Swords dalam keadaan terbalik juga. Kalau yang aku lihat di sini, mungkin pada awalnya tempat ada tercetus, apa udah kita bubaran aja, atau udah kita ya udahan aja gitu ya, udahlah, mungkin hubungan ini nggak bisa diapa-apain, apalagi kalau misalnya sampai benar-benar ada
si orang yang tadi aku bilang gitu loh, yang mengganggu hubungan kamu, aku melihat di sini mungkin sempat tercetus niat untuk menyudahi hubungan ini. Cuman kalau yang aku lihat, setelah kamu atau dia atau kalian berpikir lagi, berembuk lagi, mungkin saling kasih waktu, dan akhirnya bisa melihat mulai ada kan, kalau misalnya kita kadang-kadang ya pas lagi marah itu banyak hal yang out of control keluar dari mulut kita gitu ya. Tapi begitu kita coba kasih jarak, kasih waktu, kasih ruang gitu ya satu sama lain, eh, mungkin ada hal-hal yang kamu, ya udah deh, coba kita cari jalan. Coba kita cari jalan, coba kita beresin, coba kita fix, coba kita benerin hubungan yang kita punya ini. Bisa nggak kira-kira start over lagi? Mulai dari awal, seperti dulu lagi. Merubah situasi ini, merubah apa yang mungkin selama ini eh, membuat lu nggak nyaman, gua nggak suka, lu nggak suka, tapi kita nggak pernah bicarain. Coba deh kita coba untuk memperbaiki itu. Three of One dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini adalah hubungan LDR ya, buat beberapa dari kamu. Ini adalah hubungan LDR. Dan mungkin masalah komunikasi, nggak semua orang loh kuat melakukan LDR itu. Beda lokasi, nggak sering ketemu dan hal-hal semacam itu gitu ya. Tidak punya intimacy yang seperti pada umumnya orang gitu loh. Banyak orang tidak bisa ataupun tidak kuat. Pada awalnya kuat, tapi berlangsung dengan waktu gitu ya. Itu banyak yang tumbang. Dan mungkin dalam bidang komunikasi itu gitu ya. Ke perbedaan waktu, tempat, mungkin juga perbedaan budaya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada masalah perbedaan-perbedaan seperti itu, kepercayaan dan lain sebagainya. Ada satu perbedaan yang besar yang buat beberapa dari kamu ini adalah penyebab. Mungkin berbeda juga umur, gitu kan. The Hangman dalam keadaan terbalik. Um, aku ngelihat nih kayak kamu mungkin melihat dia pengen, sepertinya ingin kayak mungkin rehat atau take a break gitu loh. Kayak ingin lepas, ingin bebas. Mungkin orangnya masih pengen eksplorasi. Ataupun buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu melihat misalnya mereka sudah agak umur gitu ya. Kamu melihat seperti kok kayaknya mereka lagi puber gitu ya. Lagi dalam itu loh, middle age crisis itu loh. Dan sepertinya dia tuh dari penampilan, dari gayanya, dari apanya tuh ada perubahan-perubahan seperti itu, dan kayak seperti tidak berperilaku seperti umurnya gitu loh buat beberapa dari kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ya, kembali lagi kalau di dalam satu hubungan itu nggak bisa cuman satu pihak yang usaha. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, sepertinya selama ini bisa jadi hubungan kamu sama dia itu rasanya tuh seperti apa ya, terombang-ambing,
nggak punya satu rasanya gitu ya, walaupun mungkin kamu sudah menikah, kayak nggak solid gitu, rasanya kayak nggak solid. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu bersama dengan orang yang dalam keputusan dia itu banyak orangnya mungkin suka pelin-pelan atau nggak jelas dalam keinginannya gitu ya, pendiriannya juga mungkin gampang goyang. Karena di sini kalau yang aku lihat ya dia sering terbolak-balik. Maksudnya ya pikirannya itu sering ya pelin-pelan itu, tidak pasti. Kamu mungkin bersama orang yang seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang mungkin kamu LDR dan bisa jadi orang ini melihat kok kayaknya hubungan kita itu jalannya tuh berat banget gitu loh untuk mencapai tujuan dan hal yang di awalnya pas lagi anget-anget itu diimpikan itu kok kayaknya susah banget. Dia mungkin menunggu dan dia akhirnya nggak kuat. Buat beberapa dari kamu bisa jadi salah satu ini sudah punya pasangan dan satunya ini menunggu dan udah nggak kuat, dijanjiin terus dan gue udah nggak mau digantung kayak gini, nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan gitu loh. Cuman mungkin si yang satu ini tuh berusaha untuk mempertahankan gitu ya, dan mencoba untuk kembali lagi, mencoba untuk bisa melanjutkan lagi hubungan ini gitu. Karena mungkin dia tidak puas dengan hubungannya yang dia punya sebelumnya gitu. Atau masih dijalanin. Begitu. Oke, kita lihat ya, kalian sedang dealing dengan energi siapa, tapi aku baca hanya yang kencang-kencang saja. Ada Capricorn di sini, ada Aries, ada Gemini, Virgo, ada Cancer, Scorpio, ada, tunggu ya, Sagittarius. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.